Kecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat BGTK Sulawesi Tengah. Berjumpa lagi dengan kami, Mosin Tufu, mengobrol santai tapi bermutu. Nah, saat ini spesial banget karena rekan-rekan sahabat BGTK, biasanya kita di studio, saat ini adalah kita sekarang di SD Impres Simoro, Kabupaten Sigi, dan saya tidak sendirian di sini. Ada Pak Melanggus di sini. Nah, rekan-rekan sekalian, biasanya kan kita hanya podcast saja ya. Nah, ini dirangkaikan dalam program kami yang terbaru, yaitu program Sapa Sekolah, di mana program ini episode pertama Sapa Sekolah, di mana kegiatannya tidak hanya podcast, tapi juga kita belajar bareng mengenai pemanfaatan papan interaktif digital atau PID yang sudah dikirimkan ke sekolah-sekolah, dan juga tentang pemanfaatan rumah pendidikan. Nah, tiba giliran saat ini saya bersama Pak Melanggus dari guru SD Impres Simoro Kabupaten Sigi. Apa kabar Pak Melanggus? Alhamdulillah baik. Pak Melanggus ini kalau pernah kita mengingat sedikit Pak ya, waktu kita berjumpa pertama kali ya, waktu itu Pak Melanggus ini adalah salah satu peserta pelatihan pembelajaran mendalam di Kabupaten Sigi, dan kebetulan kami saat itu sebagai pengajar. Nah, terkait dengan itu perjumpaan kami, lalulah kami mengobrol gitu Pak ya. Iya. Lalu saat itu kalau nggak salah saya sampaikan ada program di sela-sela pelatihan itu Pak ya. Iya. Ada program di BGTK, di kami untuk pembukaan pendaftaran program pemenuhan kualifikasi akademik S1 D4. Kalau nggak salah saya umumkan lewat apa Pak ya? Di grup atau di kelas ya? Saya lupa itu. Di kelas kan. Di kelas ya kayaknya. Iya. Terus kalau nggak salah terus Pak Melanggus WA saya habis itu kayaknya, Pak gimana nih cara mendaftarnya? Iya. Karena saya belum S1 begitu Iya. Pak ya. Oke. Lalu mendaftarlah Bapak kirim beliau. link. Jadi. Iya, tahun lalu Pak ya. Iya. Tahun 2025 di bulan apa itu ya? September kalau nggak. September mulai perjalanan. September atau Oktober Pak ya. Iya. Sekitar bulan September atau Oktober beliau mendaftar. Kemudian setelah itu, setelah diterima pendaftaran, lalu masuklah ke perkuliahan Pak ya. Iya. Oke. Dan kita sampai berjumpa kembali setelah pertemuan terakhir itu di program Sapa Sekolah ini. Baik, lebih mantapnya lagi Pak, sebetulnya kami kesini itu ingin sekaligus mensosialisasikan program yang sedang Pak Melanggus laksanakan ini, yaitu program pemenuhan kualifikasi akademik atau disingkat PKA. Nah, saya cerita sedikit ini Pak. Jadi berdasarkan data yang kami tarik per Januari 2026 itu sebetulnya ada sekitar 5.700 guru dari berbagai jenjang, dari mulai PAUD sampai SMK, SMA, SLB. Itu 5.700 itu belum S1 rupanya berdasarkan data Dapodik. Nah, mungkin yang paling banyak itu di jenjang PAUD sama SD. Nah, dari sekitar 5.700 itu yang mendaftar adalah sekitar 1.200 pendaftar guru. Artinya ada gap, ada selisih di situ yang lumayan jauh Pak ya. Nah, yang 1.200 ini yang termasuk adalah Pak Melanggus ini. Nah, yang itulah motivasi kami Pak, kenapa datang kami, supaya Bapak bisa bercerita nih kepada para sahabat guru-guru yang lain yang belum S1 supaya bisa termotivasi mendaftar gitu. Nah, kita akan bercerita Pak Melanggus, ini fokusnya ke Bapak sih. Nanti di akhir ini Pak Melanggus juga bisa bertanya-tanya ke kami, bertanya-tanya itu nanya-nanya sesuatu hal apapun itu, kalau bisa kami jawab gitu. Jadi Pak Melanggus pernah nggak Pak merasa
minder atau merasa kurang percaya diri karena, mohon maaf, Bapak kan sudah PNS ya, ASN, Pak? Iya, PNS ya? iya, Guru PNS tapi belum S1, iya, sementara ada P3K. guru lain P3K atau mungkin bahkan honorer ya, Heeh, mungkin ya, honorer yang, sudah. sudah S1 mungkin Iya, bahkan S2. iya, Gimana sih apakah ada perasaan minder atau kurang percaya iya. diri? Bisa. Ya kalau memang pastilah kurang percaya diri karena yang maksudnya yang di belakang sudah sarjana Mhm, kan kita yang duluan belum sarjana. Jadi kenapa saya tidak sarjana memang karena kemarin juga mhm, itu sudah coba juga ikut tapi karena ada satu hal juga jadi tidak lanjut kuliah. mmm, Terus P3K yang baru sudah sarjana baru sudah ikutan PPG lagi. mhm, Saya sih masih belum sarjana jadi otomatis belum terangkat terhambat. dari terhambat, tidak terpanggil PPG. Jadi bagaimana cara terpaksa alhamdulillah ada program ini. Katanya Bapak sudah pernah sempat kuliah juga ya Iya, S1? Di mana, Pak? di Unpad juga kan lanjut Heeh, lalu. mhm. Karena ada lalu kecelakaan dan sakit juga jadi tidak lanjut sudah. Oh, kecelakaan ya? Iya, Kecelakaan kan jatuh dari motor. motor? Jadi berapa bulan istirahat ya tidak lanjut. Kan udah ada Oke, lanjut sakit ya. jadi sudah karena sakit itu Iya, kemudian tidak lanjut. berhenti. Padahal sudah proposal lah. Heeh. Nah, sama sebenarnya Pak Melangkus ini sebetulnya Bapak usia berapa, Pak, sekarang? 42. 42. 42 itu masih tergolong muda, Pak. Pak Melangkus, apa sih, pengorbanan Bapak terbesar selama ini, selama mengikuti program PK ini? Kan mungkin barangkali ada di luar sana ya guru-guru, yang belum S1, kenapa angkanya sedikit ini? Hmm, Mungkin juga yang pertama karena, kurang tahu informasinya, yang iya, kedua mungkin, eee, apa ya, kurang percaya diri. Misalnya, "Oh, nanti saya kekhawatiran kalau, eee" tugas terlalu banyak. tugas terlalu banyak, sudah tugas Heeh, mengajar banyak, banyak terus tambah tugas tugas kuliah. sekolah, Heeh, terus tambah tugas kuliah. Tentunya kan kekhawatiran itu pasti ada. iya, Nah, kalau menurut Pak Melangkus gimana? iya. Kan saya waktu pernah mendaftar juga kan tidak tahu karena yang pertama itu kan 47 tahun ke atas saja yang bisa Mhm, mendaftar mhm, ini. Tapi ternyata ada yang link yang kedua itu iya, bisa untuk semua. mhm, Jadi menurut saya itu banyak yang tidak tahu itu yang link yang mhm, kedua karena teman saya itu kan ketemu juga dia belum sarjana. Kau sudah sarjana? Iya, ada link baru yang kedua karena yang pertama mhm, itu untuk susu, 47 tahun mhm. ke atas Nah, seperti sekarang itu. mhm, Jadi sekarang sudah bisa itu, tapi dia sudah tidak bisa karena sudah lewat kan pendaftarannya. mhm, Jadi untuk ini apa antara kuliah ini pengorbanan itu ya pulang dari sekolah kan hanya untuk ini perkuliahannya setelah jam sekolah, mhm, jadi mhm, sore jam 3 itu untuk wajib mhm, Indonesia Tengah itu sudah mulai, jadi selesai jam sekolah baru mulai. Jadi ya capek tidak istirahat, kemudian harus siapkan juga data karena kita kan data. harus karena saya kan perkuliahan jarak jauh, jadi Mhm, harus online terus Pak karena mhm. Zoom perkuliahannya tiap hari. Jam berapa, Pak, kira-kira itu bisanya Jam perkuliahan? 3 waktu Indonesia Tengah mulai sampai jam 6 sore. Hampir setiap hari atau Iya, gimana? setiap hari hanya hari Sabtu itu ada 3 mata kuliah, jadi sampai malam, sampai jam 7 atau setengah 8. Seperti itu Oke. kan. Baru kan itu banyak tugas tugas kuliah ada banyak, belum lagi tugas sekolah, apalagi pas an apa, ujian kan Mhm. Ujian apa ini, siapkan Pak? Oh, ujian sekolah di ya? sekolah, Oke. siapkan soal, Mhm. buku mau disiapkan. Jadi ya harus siap semua. Ya alhamdulillah bisa dilaksanakan juga tetap karena mau untuk berubah ke selanjutnya lebih baik jadi Iya, dilaksanakan. iya. Oke, setuju sih, Pak. Jadi itu kekhawatiran guru-guru ya, Heeh, mungkin jadi sekarang sudah ada contohnya ini Pak Melanggus ternyata bisa melalui iya, dan ternyata, eee, itu mau kita mau semangat tetap ya dilaksanakan. dan itu tidak mengganggu, proses belajar mengajar, Pak, Iya, ya? tetap. Jadi makanya saya Mhm, juga mau ikut karena perkuliahannya di luar jam pembelajarannya tetap mhm, mengajar, mhm. perkuliahannya juga jalan. Oke, kalau kalau tadi sudah berbicara tugas dan sebagainya, kemudian, ada kendala lain nggak, Pak, selain itu?
Terus apa biasa kan itu laptop juga kan biasa sudah biasa bermasalah gitu. Sering mati-mati jadi biasa diinstal kembali. Tidak data tiba-tiba habis ya seperti itu. Itu kendala-kendala yang Oke. Kalau dari aspek keluarga gimana Pak? Mendukung atau keluarga sangat mendukung karena kan dilihat yang adik saya kan sudah sarjana, saya oh, belum. adik sama-sama guru berarti? Iya ada yang Di mana Pak? Di sudah sarjana. Jadi ada guru di Alia, kemudian ada yang baru lulus kemarin itu sarjana juga. Ya, artinya adik-adik sudah sadar, oh nih iya, saya nih Pak saatnya. Pak PNS Pak Oh, iya. tidak sarjana. Oke, oke. Eh, apa sih kalimat ada kalimat tertentu, kalimat motivasi yang bisa memotivasi Bapak setiap misalkan oh saya misalnya lagi di tahap lagi down, kalimat motivasi apa yang bisa membangkitkan Bapak untuk bangkit? Saya itu hanya satu ya. Saya melihat kenapa orang lain bisa karena saya tidak bisa. Orang lain bisa karena saya tidak bisa. Jadi orang lain bisa saya harus bisa juga seperti itu. Jika orang lain bisa, Iya, saya juga. juga bisa. Oh, iya. Dan alhamdulillah juga prosesnya Iya, sedang. prosesnya sudah sekarang. Oke. Oke Pak, kemudian selain kita tahu untuk pemenuhan kualifikasi akademik ini kan nanti diproyeksikan untuk supaya bisa sertifikasi ya, Iya, supaya bisa sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi bagi profesi guru. guru. Tapi sebetulnya bagi Pak Melanggu sendiri makna sebuah gelar sarjana itu apa sih Pak sebetulnya? Sebagai guru ya konteksnya. Ya. Sebagai guru kan itu jelas ya sebagai untuk identitas diri. Apalagi diraporkan, kita tulis laporkan jelas itu masih MAPD, sedangkan yang lain sudah SPD. Jadi orang tua siswa juga, kenapa ini gurunya masih kan ada rasa minder juga. Kalau sudah SPD kan kita lebih percaya diri lah kalau sudah sarjana itu. Ini meningkat terjadi dengan orang tua kalau melihat, oh ini Iya, gurunya sudah gurunya sarjana, iya berarti kan pasti meningkatkan iya kepercayaan iya orang tua iya ya. untuk anak-anak jadi Oke. Kemudian Pak, apa sih perubahan cara pandang dalam mendidik? Apakah ada, misalkan Bapak sebelum mengikuti program perkuliahan ini kan mengajar. Nah kemarin kebetulan juga sudah belajar PM, iya kemudian sekarang ditambah lagi dengan mengikuti perkuliahan RPL ya. iya Ini RPL. kemudian ada nggak cara pandang Bapak yang berubah cara mendidik murid-murid Bapak? Ya. Perubahannya karena apa? Kan kuliah jadi pasti ada perubahan dalam itu dalam mengajar siswa. Apalagi PM kemarin kan lebih banyak kan dipetik dari pembelajaran mendalam karena banyak ilmu yang dapat dari situ. Dari siswanya tidak aktif kan jadi lebih aktif lagi. Apalagi dari perkuliahan kan kita juga banyak ilmu juga yang didapat seperti tugas-tugas baru atau dari permata kuliahan juga kan itu ada dipraktekkan juga sama siswa itu tugasnya kemudian dibuat video kemudian diupload diunggah itu prakteknya seperti itu jadi intinya itu supaya siswa lebih aktif lagi lebih aktif dari sebelumnya Berarti di perkuliahan itu juga dibahas juga pembelajaran mendalam, Pak? ada juga tapi hanya kan itu per mata kuliah juga kan pembelajaran tapi harus apa mengaktifkan siswa Oh, oke, oke, paham. Itu juga bagian dari aktif pembelajaran iya mendalam juga sebetulnya. supaya siswa aktif dalam Oke, berarti ada apa ilmu-ilmu baru yang iya didapatkan ya, Pak ya? iya Dibanding mungkin Bapak dulu kuliah saat kuliah dulu dengan sekarang kan iya berbeda. Nah, Wal- kira-kira apa sih ilmu baru nih yang belum pernah saya dapatkan dibanding ketika zaman dulu saya kuliah, tetapi ada di perkuliahan yang saat ini. Itu apa, Pak? iya. Kalau sekarang itu yang paling anu kan ini ada mata kuliah bahasa Indonesia itu kita mengupload apa sih opini. Opini itu kita upload di ruang apa sih yang seperti Kompasiana gitu ya. Redaksi, begitu supaya bisa dibaca itu kan itu tugas itu harus itu diupload ke situ. Kemudian baru linknya dikirim ke sama dosen. Berarti dia sudah menjadi penulis seperti itu, penulis. Oke, berarti ada
guru dilatih untuk menjadi penulis Iya, sebetulnya ya. karena struktur bahasa Indonesia jadi. Oke, mantap, mantap. Jadi itu yang hal-hal salah satu hal baru. Ada Ya, yang lain nggak Pak? Misalkan ada ilmu baru yang didapatkan? ya. Seperti fisika kan juga fisika kimia kan kita buat video Mhm. tentang reaksi kimia sederhana dan fisika sederhana di kelas itu Mmm, dibuatkan video bagaimana cara mengajar anak supaya lebih interaktif lagi seperti itu. oke, oke. Berarti dampak dalam praktik pembelajarannya untuk siswa ada Pak ya? Iya, Ada, oke. Kira-kira apa sih Pak yang bisa Bapak pesankan untuk guru-guru yang belum mengikuti, yang belum S1 ya, iya, terutama tadi kan ada kekhawatiran-kekhawatiran nanti iya, saya terutama mohon maaf yang guru-guru senior ini kan, wah nanti saya kalau kurang bisa mengikuti karena usia saya sudah iya, padahal masih bisa dijangkau sebetulnya. iya, Itu bisa nggak pesan-pesan ke iya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Jadi kuliah it kuliah mari kita lanjut kuliah untuk memperbaiki diri, perbaiki kualitas kita sebagai guru. Kan kalau kita sarjana kita baru diakui juga di Mas, kalau belum sarjana kan biasa orang cemooh kan, belum sarjana." Kalau sudah sarjana kita juga bisa sudah dihargai juga, seperti itu. oke, jadi ternyata di sekolah Bapak ini ada juga ya yang belum Ya S1? ada satu orang sudah saya ajak tapi dia Oh, tidak sudah tidak mau. oke. Oke, nah ini mungkin, bisa buat motivasi Pak ya bagi guru-guru Iya, lain, artinya Bapak sambil mengajar juga bisa iya gitu. karena walaupun kita kuliah tapi tetap mengajar, itu tidak mengganggu jam pelajaran. Tugasnya juga karena kita ditahu guru, jadi tidak banyak juga tugas yang Mhm, diberikan. Jadi apalagi dosen-dosennya itu juga mengerti dengan tugas kita karena kita oke. juga guru, pasti banyak tugas juga. Jadi mereka itu kasih tugas itu sesuai kemampuannya kita, tidak Mhm, dipaksakan seperti itu. dan tugas-tugasnya pun sudah termasuk Mudah. tugas pokok sehari-hari Iya, sebetulnya Pak ya? karena tugas sehari-hari juga tentang guru juga. Iya. Jadi yang sudah kita biasa laksanakan ya seperti itu. Oke, dengan, Bapak satu kelas itu perkuliahan dengan, daerah lain atau Iya, kalau cuma di untuk dari Sulsel? Sigi hanya saya sendiri itu yang mendaftar kemarin Heeh, yang dari jarak jauh di Universitas Sari mhm, Mutiara Indonesia itu hanya saya yang dari Sigi, ada yang dari Toli-Toli, mhm. Medan, sama Kalimantan. Berapa orang satu kelas Pak yang di kelas Eh, Bapak? 62 orang. Oh banyak juga ya? Kelas saya kan ada kita ada yang mendaftar yang angkatan pertama ini ada kelas A dan kelas B. Dan kita di Mhm. kelas A itu 62 orang. Termasuk Bapak ya. Iya, Jadi bisa bertukar pikiran dengan iya. di provinsi lain ya? Heeh. Kalau kan ada juga mata kuliah itu per kelompok. Jadi Mhm, gabung dengan kelompok iya dengan guru-guru mahasiswa lain, lain yang dari berbagai itu, berbagai provinsi provinsi. lain. Mhm. Nah, kesannya Bapak apa? Misalkan adakah, eee, apa kesan-kesan yang bisa ditangkap dari, selama bekerja kelompok misalkan dengan metode pembelajaran misalnya di dalam kelas dengan guru-guru yang lain, ada nggak yang bisa dipetik manfaatnya di situ? Lebih berkomunikasi dengan teman, lebih mengenal lagi teman yang dari provinsi lain. Oke, baik Pak, Melanggus. Nah ini spesialnya, Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat, jika tadi tadi saya yang, ngobrol, kemudian saya yang sering nanya, nah sekarang saatnya Pak Melanggus mau bertanya Mhm. apapun Pak. Jadi disclaimer ya, jadi kalau, eee, Pak Melanggus bertanya dan saya tidak bisa menjawabnya, tidak akan saya jawab atau ditunda Pak ya, Iya, mohon maaf. Tapi kalau sepanjang saya bisa menjawab, saya jawab, iya, gitu. Oke, silakan Pak Melanggus, dan ini pertanyaan ini belum pernah ditanyakan ke saya, Pak, iya, ya. Jadi ini dadakan semua Bapak Ibu, belum pernah Pak Melanggus tanya saya. iya, Oke, silakan Pak, bertanya apa, Pak? iya. Yang pertama itu, kan ini saya sudah kuliah kan, seperti tadi bilang, untuk kelanjutan dari perkuliahan saya ini, Pak, apakah ada program seperti PPG begitu, dan kapan, apakah bisa selesai kuliah itu, bisa langsung ke PPG seperti itu. Itu yang Yang pertama. Yang pertama. kedua ada lagi Yang nggak? kedua, seperti saya kan, ini saya sudah kuliah, tapi ada teman-teman yang belum kuliah. Bagaimana cara mereka, Pak? Karena Bapak kan dari BGTK, supaya mereka juga ikut. Seperti saya Mmm, bisa kuliah. Karena susah kan kemarin itu linknya itu didapatkan, karena itu baru singkat waktunya. Jadi yang lain itu mmm, tidak sempat sudah mendaftar seperti itu. berarti singkat waktunya. Heeh, singkat. Oke. Ada lagi, Pak?
Yang itu dua itu ya. Oke, Utama. yang pertama, Bapak sekarang sudah proses perkuliahan, Iya, insya Allah sebentar lagi akan selesai iya gitu kan. selesai ya. Kemudian, setelah intinya setelah dari Iya, sini mau apa lagi mau nih? apa lagi ya? Nah, dari proyeksinya Pak nanti Bapak ikut sertifikasi Iya gitu sertifikasi kan, ya. nanti akan, mendaftar PPG kan, Iya, nanti terpanggil PPG, iya, harapannya bisa mengikuti PPG, mendapatkan, lulus dari PPG, mendapatkan sertifikasi heeh, dan, pada akhirnya selain, PPG itu kan meningkatkan, eee, kompetensi guru ya, sudah S1 secara akademis, iya, sudah mumpuni, kemudian iya, ditambah PPG, pendidikan profesi, dan tambah mantap lagi, kompetensinya, praktek pedagogisnya dan lain-lain. Nanti setelah itu kan, mendapatkan sertifikasi. iya, Nah, pada akhirnya bisa meningkatkan value atau nilai Bapak dalam mengajar dan iya. juga meningkatkan nilai dalam hal mohon maaf dari sisi, Oh, kesejahteraan iya, guru heeh, supaya mendapatkan tunjangan iya, profesi guru. sertifikasi Mmm, gitu, yang di mana tunjangan sertifikasi ini kalau dulu, diberikan kalau nggak salah ya, saya kan bukan guru, jadi kalau nggak salah 3 bulan sekali, Pak, ya. iya, Nah, sekarang ini kan per mulai tahun bulan. ini per bulan, Iya, tiap seperti bulan itu. Ya, arahnya ke sana, Pak. iya, Jadi insya Allah nanti Bapak kalau setelah lulus, eee, S1 nanti terpanggil PPG, amin. begitu, Pak, harapannya, Pak, ya. Iya, Jadi harapan tetap semoga. semangat. Tapi ngomong-ngomong, sudah ada nggak, Pak, nih tugas akhirnya apa nanti untuk ini, untuk, perkuliahan S1 ini? Belum ada, Belum ada ya? ada. Tapi memang Karena masih belum karena kan 3 diarah semester, baru 1 semester selesai, jadi 2 ah, semester lagi. oh, iya. Berarti berapa semester, Pak, yang 3 semester, 3 semester ya? iya, Nah, itu yang mmm, usia 47 ke tam atas itu cuma 2 2 semester, semester, karena Bapak masih 40, heeh, jadi 3 semester. ya reguler gitu. Jadi belum ada gambaran tugas akhirnya ya, karena Iya, belum sampai ke iya sana ke mata sana, iya, kuliahnya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua tadi, teman-temannya sudah kuliah supaya mereka ikut karena waktunya singkat. iya Artinya berarti pendaftaran, ini persoalan yang pertama adalah, mungkin koreksi bagi kami ya, untuk iya, sosialisasinya mungkin kurang, Pak, ya. Mungkin iya, kalau Bapak tidak peserta PM mungkin juga iya tidak tidak tahu, tidak. tidak tahu ya? Karena Bapak kan saya itu Bapak kirim kemarin itu link, Heeh malahan kan sudah besok sudah ditutup, jadi heeh, jam 12 malam selesai, jadi untung saya masih heeh, bisa itu, iya. Jadi mendaftar. mungkin ini koreksi bagi kami, Pak, ya. Iya. Ada lagi, Pak, pertanyaan selain ini? Boleh bebas apapun. Tentang honor ini Pak, P3K ini yang paruh waktu, teman saya kan dia bilang hanya 4 jam, maka memang dia Nah, 4 jam saja masuk P3K paruh waktu paruh ya? waktu. Oke. Sependek pengetahuan saya, Pak, ya, ini belum tentu benar, mohon maaf nanti kalau ada Bapak Ibu guru yang, atau teman-teman lain yang boleh menambahkan ya. P3 paruh waktu itu namanya saja paruh waktu, Pak, ya. Mmm, Itu idealnya memang kalau berdasarkan aturan ya memang tidak full full. itu, tapi kan, mmm, itu kena dan mungkin tidak mendapatkan tunjangan ya, yang Oh, sudah anu ya. Ya karena memang paruh waktu tidak, dan kabarnya, dari Kemenpan RB nanti yang paruh waktu itu juga nanti akan dinaikkan menjadi, full, full juga. penuh. Jadi P3 Heeh, penuh tidak, paruh waktu. Itu kabar yang kami dapatkan. Ya tidak hanya guru, mungkin iya, semua ASN yang statusnya paruh waktu nanti pada akhirnya saya tidak tahu mekanismenya seperti apa, yang jelas, ada jadi penuh. penuh waktu, itu, Pak. Jadi tidak hanya guru. Begitu, Pak. Ada lagi, Pak, pertanyaan, Sudah Pak? cukup. Cukup sekian Iya. ya? Oke. Pendapat Bapak nih tadi soal jadi, sahabat BKTK, sebelum kita berbincang-bincang ini tadi sebelumnya diawali dengan pengenalan atau Iya, pemanfaatan PID PID. atau papan interaktif digital yang sudah dikirim ke sekolah-sekolah. Menurut Bapak gimana sih kegiatan tersebut, Pak? Ya, kalau saya sangat bermanfaat, jadi bagus kalau ada kegiatan seperti ini lagi. Mhm Jadi guru-guru yang kan itu PID kan hanya datang, yang operatornya mhm, hanya sekedar saja baru pulang karena dia juga buru-buru. Jadi kita mmm, tidak tahu pasti itu bagaimana. Nah, pemanfaatan. banyak pemanfaatannya itu. Nah, banyak aplikasi dalam apa yang dibikin. Sampai kita guru kelas saja hanya ini saja tekan saja kelas ini. Bagaimana caranya jadi? Ah, Makanya ada seperti ini,
alhamdulillah kita juga kan jadi lebih mengerti juga jadi. Dan ini cuma pengenalan Pak ya, belum Iya, mendalam karena iya, soal waktu ini bulan puasa. iya. Makanya saya menjadi kalau ada yang seperti ini lagi jadi lebih bagus lagi supaya kita kan lebih tahu itu tentang pemanfaatan PID kan. Jadi Nah, jangan hanya putar lagu mm, atau cari materi seperti itu. lebih interaktif lagi Iya Pak ya. lebih interaktif. Oke. Dan izin Pak, izin kalau saya boleh menyarankan, Nah, PID tadi mungkin bisa ditempatkan di ruang yang selain ruang guru. iya, Jadi itu tuh bisa murid bisa masuk ke situ. Misalkan kalau pas pembelajaran bisa diundang kan nggak enak kalau murid di ruang guru kan. Jadi misalkan di ruang perpustakaan atau di ruang iya. kelas atau di ruang apapun yang bisa dimasuki oleh murid. Jadi murid bisa. Ya PID kemarin kan awalnya memang di perpustakaan karena Hmm, kemarin ada juga karena ada membahas tentang apa kita pakai PID juga jadi diangkat ke ini ruang ruang guru. guru. Nah, Karena sempat juga diangkat ke kelas tapi berat itu yang alasan karena berat terlalu berat jadi diangkat mau ke kelas kan iya, takutnya rusak. takutnya rusak diangkat sana kemari. Hanya waktu pesantren kilat itu kan itu diangkat pakai cari materi pesantren kilat Nah, jadi gampang. jadi pernah dipakai ya minimal. Iya, Oke, sering-sering dipakai Pak, jangan takut rusak. Lebih baik rusak dipakai, tapi jangan tidak sampai rusak daripada rusak tidak tidak dipakai. pakai. Oke, Iya. ada pesan-pesan lain Pak untuk kami atau untuk guru-guru yang lain terakhir? Kalau untuk BGTK ya sering-sering lagi datang berkunjung seperti ini kan, jadi untuk lebih banyak manfaat bagi kita seperti pemanfaatan PD dan tentang yang lain atau penting untuk kualitas guru lebih baik lagi seperti itu. Untuk guru-guru yang lain yang belum sarjana, mari kita kuliah, jangan takut karena walaupun banyak tugas itu tugas yang sudah sesuai kemampuan kita karena sesuai dengan sehari-hari kita sebagai seorang guru seperti itu. Oke, terima kasih Pak Melanggus. Saya terus Sama-sama. semoga tetap semangat, bisa menginspirasi guru-guru lain di Sulawesi Tengah Ya. terutama. Baik, cukup kami akhiri ya teman-teman, sahabat BGTK. Apabila sahabat BGTK menurut sahabat BGTK video ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri, silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya ke guru-guru yang lain supaya guru-guru yang lain juga mendapatkan manfaat yang sama. Kemudian untuk topik selanjutnya atau sahabat pengen kita sapa nih, pengen kita sapa silakan tinggalkan kolom komentar jika kami ada waktu dan waktunya pas dan lain sebagainya. Insya Allah kami akan datang, tapi mohon tinggalkan komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.